Sekarang itu kan penduduk Indonesia kalau berdasarkan sensus 2020 ada 270 juta. Iya. Tapi tahu berapa jumlah HP yang ada di Indonesia saat ini? Berapa tuh Pak? 320 juta. Artinya jumlah HP-nya 120% lebih banyak Iya. orangnya. Dari 10 orang yang membagikan sebuah postingan di media sosial, itu yang benar-benar baca dulu baru posting hanya 3 orang. Halo sahabat, selamat datang di Obrolan Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini sahabat, saya kedatangan salah satu narasumber yang lahir pada tanggal 19 Desember 1982. Beliau ini merupakan wartawan yang memulai karir beliau pada tahun 2010 sebagai pewarta berita di Antara Biro Sumatera Barat. Beliau ini sebagai seorang jurnalis sudah mendapatkan beragam penghargaan lokal, salah satunya yakni pada tahun 2017 beliau berhasil menjuarai karya tulis jurnalis dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2018. Beliau baru saja menjabat sebagai Kepala Biro Antara Maluku dan Maluku Utara. Inilah dia sahabat, saya perkenalkan Bapak Ikhwan Wahyudi selaku Kepala Biro Antara Maluku dan Maluku Utara. Halo Bapak. Ya, selamat siang Intan, selamat siang sahabat rakyat Maluku. Siang Bapak. Bapak terima kasih sudah menyempatkan hadir di Obrolan Rakyat Maluku. Ya, Selamat datang Pak. ya. Bapak apa kabar nih? Ya, alhamdulillah baik. Puasa siang-siang begini. Iya, harus tetap semangat ya Pak ya. Puasa tuh bukan alasan untuk menghambat aktivitas kita ya Pak ya? Betul sekali. Betul sekali. Mbak, sebelumnya ini saya panggilnya siapa ya Pak? Pak Ikhwan apa Pak Wan? Pak boleh? Pak Wan boleh? Pak Wan boleh ya? Pak Wan boleh, Pak Ikhwan boleh ya Pak? Baik, Pak Wan ini kan sampai di Ambon ini udah berapa lama? Baru 2,5 bulan. 2,5 bulan? Untuk pertama kalinya ataukah sebelumnya sudah pernah ke Ambon nih Pak? Untuk pertama kali. Untuk pertama kalinya. Gimana nih perasaannya Pak? Ya. Ambon gimana sih menurut Bapak? Awalnya ketika saya dapat pemberitahuan ditugaskan ke Ambon, saya agak sedikit kaget. Nah gitu. Bercampur shock juga karena saya sebelumnya di Padang, Sumatera Barat. Lihat Ambon itu hanya dari peta. Iya. Dan bayangan saya sebagaimana bayangan orang-orang sebelumnya tentang Ambon gitu. Ternyata ketika saya menjejakkan kaki di Ambon, semua kekhawatiran saya itu sirna. Ternyata Ambon itu alamnya indah, pantai-pantainya bersih, orangnya ramah-ramah gitu. Mungkin kalau dalam bayangan orang-orang di Indonesia bagian barat, orang Ambon itu kan seram-seram gitu kan. Tapi ternyata walaupun serem, ramah-ramah, gitu, baik-baik gitu. Hatinya baik loh. Iya, gitu. Jadi semua persepsi saya terhadap Ambon itu berubah 180 derajat. Gitu. Ternyata saya cukup senang dan menikmati berada di sini. Iya, aduh Bapak. Sekali lagi selamat datang di Ambon Bapak. Ambon Manise. Ya, pas. Iya, pas ya sama namanya Ambon Manise, orang-orangnya juga insya Allah Manise ya Pak. Iya, Pak Iwan, sebelum obrolan ini berjalan lebih jauh lagi, saya mau dong Pak, Bapak ceritakan dulu sedikit bagaimana perjalanan karir Bapak singkat saja sebelumnya sebagai seorang pewarta berita sampai akhirnya bisa menjabat sebagai Kepala Biro Antara Maluku dan Maluku Utara. Oke, saya bergabung dengan kantor berita Antara, kantor berita milik negara itu 2010. Kemudian pada tahun 2014 saya mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan jurnalistik di Jakarta selama hampir 1 tahun. Itu pesertanya adalah dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dan selama setahun kita dididik untuk menjadi wartawan kantor berita, dan alhamdulillah waktu itu saya terpilih menjadi lulusan terbaik. Kemudian saya dikembalikan ke Padang untuk menjadi wartawan kantor berita Antara di Padang dari 2015 sampai 2022. Januari 2023 saya dapat pemberitahuan ditunjuk sebagai Kepala Biro Maluku Utara. Begitu Singkatnya ya Bapak ya, singkat tapi perjalanan itu kan berakit-rakit dahulu bersama-sama kemudian ya Bapak. Insya Allah perjalanan Bapak masih
bisa berlanjut lagi setelah dari sini, amin. 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 Awalnya perkenalan saya ke Indonesia Timur itu, jadi ketika 2021 saya dapat kesempatan liputan STQ Nasional di Ternate. Oh iya, benar. Ternyata gara-gara itu akhirnya saya malah jadi ditugaskan ke sini. Gara-gara itu. Tapi itu juga maksudnya sebagai satu rezeki juga ya Bapak ya. Bapak bisa main ke Indonesia Timur, bisa mengubah persepsi Bapak juga kalau Indonesia Timur ternyata seperti inilah Pak. Betul. Iya benar. Bapak, kita berpindah dulu pembahasan kita ini mengenai literasi. Literasi ini kan merupakan satu kemampuan untuk membaca, menulis dan memahami suatu teks. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa literasi ini sangat berpegang erat dengan kehidupan kita sehari-hari karena seberapa tinggi tingkat literasi kita bisa dibuktikan, bisa terbukti dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini menarik Bapak karena banyak sekali ahli yang sudah membicarakan soal konsep literasi versi mereka. Saya penasaran, literasi versi Pak Iwan itu seperti apa? Ya, literasi itu sebenarnya kalau saya sangat simpel sekali gitu. Yang pertama adalah ketika seseorang itu memiliki minat, kemudian memiliki kemampuan untuk membaca, kemudian setelah membaca itu, jadi ketika kita membaca diibaratkan kita itu memasukkan berbagai macam pengetahuan ke dalam otak. Kita ibaratkan otak kita itu adalah sebuah pabrik yang menampung berbagai wawasan, gagasan. Ketika itu tidak dikeluarkan, itu kan bisa menumpuk, maka disalurkan lewat menulis. Nah, dengan menulis tadi, semua yang tersimpan di otak itu diolah lagi, kita berpikir secara sistematis sehingga ditulis, dan kemudian tidak cukup hanya sampai di situ, juga disempurnakan dengan diskusi. Jadi ada membaca, ada menulis, ada diskusi. Membaca itu menambah pengetahuan, menulis mengasah pengetahuan, berdiskusi itu memperkaya wawasan dan pengetahuan. Nah, itu dia. Jadi literasi menurut Pak Iwan membaca, menulis, berdiskusi. Itu luar biasa. Saya kunci jawaban Bapak deh. Bapak berbicara soal literasi lagi, hal ini tidak bisa terlepas dari angka indeks ahli baca. Dan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sendiri berada pada angka indeks ahli baca yang rendah Bapak. Ini merupakan satu PR untuk kita semua. Dan saya ingat waktu tahun 2022 itu bahkan Maluku Utara berada pada posisi terendah literasi terburuk di seluruh Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Jadi begini, saya punya pengalaman di kantor dulu terkait dengan literasi ini, membaca ini sebelum saya sampai ke situ. Jadi ketika itu banyak yang mengirim surat lamaran ke kantor untuk menjadi wartawan gitu. Tapi lucunya adalah mereka misalnya mengirim lamaran itu ke rakyat Maluku. Kan ditulis di lamaran kepada rakyat Maluku ingin menjadi wartawan. Tapi lamarannya itu dikirim ke Ambon Express. Oh gitu. Salah alamat dong. Nah, jadi lamarannya seperti itu kan biasanya mereka kirim via email gitu kan. Terus saya jawab, Anda salah kirim lamaran, di sini bukan Ambon Express. Ya, gitu kan. Lalu dia balas, ya maksud saya Ambon Express gitu. Tapi ditulis di lamarannya rakyat Maluku. Nah, artinya apa? Artinya orang yang menulis lamaran saja, dia sudah menulis, tapi karena dia tidak baca lagi, akhirnya terjadi kekeliruan seperti itu gitu kan. Itu kan fatal. Mungkin orang itu potensial untuk diterima bekerja, tapi dari awal ketika menulis lamaran saja sudah salah, dia mau ke Ambon Express tapi ditulis rakyat Maluku, berarti kan kurang poinnya ya benar. Gitu. Nah, kita masuk ke jawaban dari pertanyaan yang Intan sampaikan tadi. Nah, bagaimana caranya meningkatkan minat baca masyarakat? Memang ini menjadi pekerjaan rumah karena bukan hanya Maluku, Indonesia itu minat bacanya terbilang rendah. Benar. Saya disampaikan oleh penyair Taufik Ismail, jika di luar negeri itu pelajar SD, SMP, SMA dalam 1 tahun itu mereka bisa menamatkan 2-3 buku. Iya benar. Kita sudah 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 1 buku pun tidak kita tamatkan gitu.
Nah, memang ada banyak faktor yang menyebabkan minat baca kita rendah. Apalagi sekarang sudah masuk era digital, ada medsos sehingga orang mudah terdisrupsi. Akan tetapi, semua bisa dimulai ketika kita menghadirkan bacaan-bacaan yang menarik dan berkualitas. Artinya di sini ada tanggung jawab para penulis, ada tanggung jawab para konten kreator untuk menghadirkan karya-karya yang berkualitas. Nah, setelah hadir karya-karya yang berkualitas, baru kita secara perlahan mulai menanamkan minat baca mulai sejak dini. Saya kepada anak-anak saya selalu tekankan setiap malam dia bisa membaca 1 halaman atau 2 halaman gitu. Termasuk juga nanti apakah di tingkat TK, SD, SMP, SMA, guru-guru bisa menugaskan muridnya sebelum belajar 10 menit baca buku dulu. Nah, setelah membaca kan wawasan menjadi bertambah, kemudian kita menjadi lebih terbuka berpikirnya, menjadi lebih cerdas. Memang ini butuh waktu panjang untuk membudayakan, apalagi sekarang ada gangguan HP juga. Iya. Nah, sehingga minat baca orang itu semakin turun. Tapi setidaknya ketika kita mulai membiasakan diri sejak kecil untuk membaca, maka itu akan menjadi kebiasaan sampai besar. Iya. Kira itu. Kira-kira itu ya Bapak ya. Bapak perlu saya ingatkan juga bahwa Indonesia itu memang posisinya 61, peringkat 61 seluruh Indonesia. Kan merupakan hal yang menjadi tanggung jawab kita semua juga ya Bapak ya. Iya. Bapak, apa sih treatment dan bagaimana cara Bapak untuk bisa menaikkan atau bahkan memperbaiki tingkat literasi di provinsi ini, Pak? Nah, tentunya ini harus ada upaya-upaya yang terstruktur dan sistematis. Iya, Yang pertama tentu dimulai dari pemangku kebijakan dulu. Saya dengar di sini ada Bunda Literasi ya. Iya, ada. Penduknya gitu. Ada. Nah, artinya begini. Untuk meningkatkan minat baca dan literasi itu tidak cukup hanya dibebankan kepada pemerintah saja, karena itu tidak akan selesai hanya oleh pemerintah. Benar. Artinya semua pemangku kepentingan terkait, semua elemen-elemen yang ada di Maluku maupun Maluku Utara itu saling berkoordinasi, bersinergi satu sama lain. Misalnya pemerintah membuat sebuah kebijakan, misalnya ada dalam 1 hari dalam seminggu itu hari membaca di sekolah-sekolah. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat juga bisa membentuk rumah baca, juga bisa membentuk komunitas-komunitas baca, apakah untuk tingkat SD, SMP, SMA gitu kan. Artinya semua kita bersama-sama bergerak untuk bagaimana membaca itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menenteramkan gitu. Gitu. Satu lagi, kembali saya review tadi, saya juga banyak menemukan penulis, dia semangat menulisnya sudah oke, tapi tulisannya itu kadang menyiksa orang ketika orang membaca. Jadi sebagai penulis, itu juga harus menciptakan pengalaman yang menyenangkan ketika orang membaca karya. Nah itu, kadang kan ini apa lah maksud ada artikel atau opini, ini maksudnya apa ya gitu. Jangan menyiksa orang lagi dengan tulisan kita. Nanti berikan pengalaman, orang itu jadi senang dan mendapatkan asupan otak membaca. Jadi orang juga seneng ya Pak kalau mau baca, karena kan bacaannya juga bagus-bagus gitu. Iya sih Pak, saya pasti pernah ketemu tulisan yang rumit, ribet. Saya kan kalau wartawan kadang tulisan wartawan, ini apa yang kamu bikin pusing. Iya, saya sepakat sih Bapak ya. Bapak, soal literasi ini juga kan kita punya satu acuan, satu negara yang menjadi contoh untuk seluruh negara yang ada di dunia ini, di mana negara itu memiliki tingkat literasi terbaik di dunia, yakni Finlandia. Nah, Finlandia ini kan Bapak, konsep-konsep yang diterapkan pemerintah untuk menaikkan literasi di negara tersebut kan menarik-menarik ya Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Bapak konsep-konsep di Finlandia sana bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di provinsi ini Pak? Sebenarnya kalau kita mau bisa ya. Kita sebenarnya saya itu lebih setuju dengan prinsip mulailah dari apa yang ada, karena apa yang ada sudah cukup untuk memulai. Artinya begini, kalau Finlandia itu kan sudah maju gitu. Kita dengan segala keterbatasan kita yang ada, kalau kita mau, maka kita mulai saja dulu dengan membentuk komunitas-komunitas baca, dengan misalnya mewajibkan dalam sehari itu dalam seminggu 1 buku kan? Iya, 1 buku. Dengan segala keterbatasan yang ada, itu kita bisa untuk sampai ke sana seperti Finlandia nanti. Yang penting memulai dulu.
Karena kalau kita hanya mewacanakan, nggak mulai-mulai gitu. Iya benar sih Bapak ya. Karena kan konsep Finlandia ini kan juga bagus sekali ya Bapak ya. Iya. Beberapa konsep juga yang sempat tadi saya sebutkan, 1 buku 1 minggu. Kenapa tidak ya dimulai di Maluku, dan semoga melalui Antara bisa juga direalisasikan hal tersebut ya Pak. Betul. Bapak, dengan berkembangnya digitalisasi, tentu sumber-sumber literasi ini juga bisa diakses dengan mudah secara digital. Namun sayangnya digital ini kan sifatnya transparan ya Pak. Ya. Karena dia transparan, makanya dia itu rawan sekali terkena dampak dari berita hoax. Ya. Gimana tanggapannya Pak? Jadi saya sampaikan dulu data terbaru, tadi saya browsing. Sekarang itu kan penduduk Indonesia kalau berdasarkan sensus 2020 ada 270 juta. Iya. Tapi tahu berapa jumlah HP yang ada di Indonesia saat ini? Berapa tuh Pak? 320 juta. Artinya jumlah HP-nya 120% lebih banyak orangnya. Kemudian saat ini di Indonesia itu yang sudah menggunakan internet itu ada sekitar 112 juta penduduk Indonesia dari 270 juta sudah menggunakan internet. Kemudian ada sekitar 160 juta yang sudah menggunakan media sosial. Nah, dari data-data tadi, yang pertama kita sudah kelebihan HP. Ya, pasti satu orang ada HP juga gitu kan. Ada tuh. Sudah jelas. Internet kita memang belum 100%, baru sekitar 60-70% yang menggunakan internet. Nah, ini pada satu sisi dengan jumlah HP yang ada, dengan akses internet yang ada, itu kalau kita mau mengambil sisi positifnya adalah akses informasi kepada masyarakat itu semakin terbuka lebar, termasuk untuk Maluku dan Maluku Utara. Akan tetapi akses negatifnya juga ada. Informasi yang ada di internet itu kan pasar bebas. Pasar bebas itu artinya bisa jadi informasi itu ada yang valid, ada yang tidak valid, ada yang hoax, ada yang sengaja dipalsukan. Nah, di sini lagi-lagi kita perlu untuk meningkatkan kemampuan literasi ketika menggunakan internet gitu. Artinya saya selalu menyampaikan biasanya adalah ketika kita menerima sebuah informasi, kemudian kita mau share lagi, saring dulu sebelum sharing. Seperti itu. Sehingga kita setidaknya bisa memilih mana informasi yang akurat, mana informasi yang tidak benar, mana yang fitnah, mana yang hoax. Jadi saring dulu baru sharing ya Pak. Ini budaya ini harus ditanamkan dan digancangkan ya Pak. Ya, saya tambahkan sedikit lagi. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu pernah melakukan survei. Dari 10 orang yang membagikan sebuah postingan di media sosial, itu yang benar-benar baca dulu baru posting hanya 3 orang. Artinya 7 lagi ketika dia nemu sebuah postingan, dia share dulu. Jadi dia tidak baca dulu gitu. Nah, ini diperparah oleh sekarang kan ada juga yang informasi itu sifatnya clickbait. Judulnya beda, isinya beda, sehingga orang hanya baca judul langsung. Orang spekulasinya langsung muncul pas baca judulnya aja tuh Pak. Jadi ya sahabat ingat ya, saring dulu baru sharing. Iya. Menurut Pak Iwan, apa sih penyebab maraknya penyebaran berita hoax di tengah masyarakat ini Pak? Ya, kalau penyebaran berita hoax itu penyebabnya ada beberapa ya. Memang saya menemukan ada pihak-pihak yang sengaja memproduksi konten hoax itu. Iya benar. Nah, motifnya ada motif politik. Ini suka tidak suka, apalagi kita sudah mulai masuk tahun politik. Ada motif politik. Kemudian ada motif iseng. Ada orang yang iseng. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kan kita sering menerima postingan di WA group bahwasanya macam-macam Pak. Bener. Padahal nggak jelas itu. Nggak jelas. Kemudian selain ada yang sengaja memproduksi konten itu, yang kedua adalah memang kemampuan kita untuk menelaah, memverifikasi informasi yang kita terima itu belum merata di masyarakat. Saya harus akui bahwasanya kalau kita kelompokkan generasi kelompok masyarakat itu yang rentan sekali terpapar informasi hoax adalah para orang-orang tua. Bener Pak, karena mereka tuh apalagi yang main Facebook atau kayak apa, informasi di Facebook tuh langsung udah bener ini udah bener, padahal belum tentu juga kan Pak. Betul. Karena ini berdasarkan survei juga, jika digolongkan itu kelompok masyarakat yang umurnya 50 ke atas itu lebih rentan terpapar informasi hoax ketimbang generasi milenial.
Karena mungkin ya sekarang teknologi canggih ya, foto bisa diedit, bahkan video juga bisa diedit sekarang. Seakan-akan misalnya yang ngomong itu adalah misalkan sekarang perang Rusia sama Ukraina, seolah-olah Presiden Rusia lagi ngomong, padahal itu cuma minjam wajah Presiden Rusia, mulutnya gerak-gerak. Sampai seperti itu teknologi sekarang gitu kan. Nah, jadi dua, yang pertama ada yang sengaja memproduksi, yang kedua kemampuan literasi kita di bidang internet dan media sosial juga masih rendah, sehingga akhirnya semakin maraklah berita hoax ini. Dan saya memperkirakan di tahun-tahun politik itu akan semakin banyak memproduksi konten-konten hoax karena motif politik tadi. Dan ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita semua, bahwasanya tidak semua yang kita lihat dengar di internet itu benar. Iya benar. Jadi cek dulu validasinya kayak apa, Pak. Betul. Dan jangan lupa lagi tadi apa? Sharing dulu baru share. Iya. Benar. Benar Bapak, bagaimana literasi media dapat membantu masyarakat memahami dan menghargai informasi yang benar. Lalu apa peran Antara dalam menekan perkembangan berita hoax di tengah masyarakat? Oke. Antara, kalau kita punya satu desk namanya desk radar viral. Sekarang kan sedikit-sedikit viral. Iya. Nah, salah satu desk radar viral itu fungsinya adalah untuk melakukan verifikasi apakah informasi yang viral itu benar atau tidak, dan kemudian itu kita jadikan berita. Jadi misalnya begini, misalnya ada informasi gunung meletus gitu, ternyata setelah diverifikasi ternyata itu kejadian lama, foto lama atau video lama, maka kita produksi beritanya, kita klarifikasi bahwasannya itu adalah gunung yang meletus 3 tahun yang lalu, gunung ini, jadi berita yang beredar itu tidak benar. Seperti itu. Kemudian Antara itu juga dia secara berkala melatih wartawannya mengikuti pelatihan cek fakta namanya. Itu bekerja sama dengan Google. Jadi ketika itu kita diajarkan, misalnya ada sebuah video, itu kita bisa mengidentifikasi video ini diambil di mana, kemudian kapan, kejadiannya apa? Ya, kejadiannya apa, dengan tools-tools yang dibuat oleh Google. Sekarang sudah banyak tools, atau foto, apakah foto ini asli atau tidak, diambil di mana, kapan, itu bisa diidentifikasi. Ya Pak ya. Jadi kan masyarakat ini kan apalagi misalnya kalau ada kerusuhan atau misal yang lagi panas-panasnya gitu kan, masyarakat juga cepat sekali terkena dampak dari berita hoax. Nah, media-media seperti Antara, seperti Harian Rakyat Maluku itu harusnya bertugas untuk meluruskan berita yang beredar di masyarakat, dan sejauh ini juga pekerjaannya seperti itu ya Bapak ya. Semoga nanti kedepannya juga tetap seperti itu dan harus. Pak, apa sih yang menjadi tantangan Antara dalam mencegah penyebaran hoax di era digital ini, Pak? Jadi tantangannya begini, sekarang hoax itu sudah berubah definisinya. Definisinya gini, kalau berita itu menurut seseorang ia suka sesuai dengan seleranya, maka itu valid. Tapi kalau berita yang dia baca itu tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai seleranya, maka bisa jadi disebut itu hoax. Walaupun paham maksud Bapak, saya paham. Kami menemukan di Antara ketika misalnya kami membuat sebuah berita, ada kepala sekolah yang ditangkap oleh polisi karena menerima suap proses penerimaan siswa baru. Nah, berita itu kami posting di media sosial Antara, itu kami diserbu oleh alumni sekolah itu. Ini beritanya hoax, tidak mungkin kepala sekolah kami menerima suap gitu kan. Padahal itu jumpa persnya di kantor polisi. Yang ngomong itu Kapolres, bahwasannya kepala sekolahnya sudah dijadikan tersangka, tapi alumninya mengatakan itu hoax. Nah, itu salah satu tantangannya adalah bagaimana kadang orang itu dia ketika mencerna sebuah informasi, dia sudah memakai parameter suka dan tidak suka. Jadi kalau dia tidak suka, itu pasti hoax. Tidak benar. Iya. Kalau dia suka walaupun masih samar, masih kabur nih faktanya, ini fakta ini. Ya, seperti itu. Iya benar. Jadi kami melihat itu, akhirnya kami perlahan-lahan terus mencoba untuk mendidik masyarakat. Kembali ke yang tadi, itu kan dihujat media sosial kami kan, ini beritanya kami luruskan, ini yang menyatakan polisi, bukan kami. Iya, maksudnya fakta yang di belakang itu
fakta kita juga besar gitu Pak, maksudnya juga kuat. Ya, sampai akhirnya kita kutip pernyataan dari Kapolres, tapi dalam format video. Iya. Jadi kalau video kan Nyata lagi tuh. bahwasanya Kapolres menyatakan tersangka karena ini. Kalau masyarakat masih belum percaya juga ya kita memang harus banyak bersabar. Iya benar. Itu kan juga menjadi salah satu tantangan juga ya Pak sebagai kita yang bekerja di dunia media ya Pak. Menganggapi siklus yang beredar kalau masyarakat tipe-tipe manusia yang kayak tadi. Tipe-tipe masyarakat yang kayak tadi Pak. Bapak, ini tidak terasa saya sudah mau berakhir saja obrolan kita ini. Sebelum menutup obrolan ini Bapak, saya penasaran apa saja yang harus diperhatikan untuk menerima dan membagikan informasi di media sosial menurut Pak Ikhwan? Oke, yang pertama ketika kita menerima informasi itu tentu saja kalau informasi itu terasa kurang logis atau terlalu wah atau terlalu bombastis, maka kita verifikasi lagi kepada yang mengirimnya. Ini apakah benar atau tidak gitu kan. Nah yang kedua, kita juga sekarang itu bisa menggunakan perangkat yang ada di Google untuk memastikan apakah ini hoax atau tidak. Tinggal kita ketik aja kerusuhan di sini hoax atau tidak, nanti keluar itu informasi. Yang ketiga tentu saja seperti yang saya sampaikan di awal, saring dulu sebelum sharing. Iya benar. Seperti itu. Karena seperti ini, ketika kecepatan jempol itu sekarang kan untuk sharing itu orang sangat bersemangat gitu kan. Sementara kemampuan berpikir kita untuk mencerna informasi itu tidak secepat jempol. Nah jangan sampai, kan kita sudah punya telepon pintar ini, jangan sampai kita kalah pintar daripada telepon kita. Iya benar Bapak, jadi memang harus dicek dulu validasinya ya Pak. Gitu. Sekarang juga kan apa-apa kalau ngecek di Google kan juga gampang gitu Pak. Ya ini jadi PR juga ya buat kita semua Bapak. Ada lagi nggak selain hal itu? Nah kemudian selain itu ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, jadi manusia itu kan di dalam otaknya itu ada namanya sistem limbik ya. Sistem limbik itu kalau di hewan itu namanya otak kadal. Jadi gini, ketika kita misalnya menerima sebuah informasi dan informasi itu sensitif, membuat emosi, maka kita biasanya akan langsung respon dengan emosi, kemudian langsung kesal, kemudian langsung share kemana-mana gitu kan. Sementara dalam otak kita itu kan ada dua, ada otak kadal, ada namanya neokortek. Neokortek itu di bagian belakang, itu adalah otak yang berfungsi berpikir dengan rasional dalam menelaah sebuah informasi. Ada kalanya kita lebih dominan menggunakan otak kadal ketika mencerna informasi. Jadi bawaannya emosi gitu kan. Nah, ketika menerima informasi, ketika menerima berita, usahakanlah untuk tetap berpikir rasional. Gunakanlah otak bagian belakang. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Ini kayaknya nggak masuk akal. Kemudian baru kita coba verifikasi lagi. Nah, jadi jangan mudah terpancing emosi ketika bermedia sosial atau ketika menerima berita. Jadi, iya, benar ya Bapak ya. Itu saja kah Bapak? Oh iya, cukup. Saya rasa juga cukup sekali Bapak ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di obrolan Rakyat Maluku. Mohon maaf kalau ada lebih dan kurangnya dari yang saya sampaikan ya Pak. Sama-sama Inta. Iya, saya doakan Bapak semoga sukses selalu, sehat selalu dan semakin meningkatkan lagi literasi di provinsi ini. Amin. 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 Pak Iwan sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik sahabat, itulah dia perbincangan kita bersama dengan Bapak Ikhwan Wahyudi selaku Kepala Biro Antara Maluku dan Maluku Utara. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu, namun tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Saya ingatkan sahabat untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Iwan, amata.